Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita limpahan kenikmatan hingga hari yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Dan tidak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang alhamdulillah kita masih pada kitabus sholat, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas rukun-rukun sholat, yaitu amalan-amalan yang harus dilakukan di dalam sholat, di mana amalan tersebut jika ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak, lupa ataupun ingat, tahu ataupun tidak, maka salat akan menjadi batal. Dengan demikian, rukun salat ini betul-betul harus dilaksanakan dengan baik. Dan supaya seseorang tidak terlewatkan dari satu rukun salat, maka hendaklah ia melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan dan juga keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu melaksanakan sholat dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang baru, yaitu tentang kewajiban-kewajiban dalam sholat. Sebelum kita membahas satu persatu apa saja sih kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam sholat, perlu kita pahami dulu bahwa kewajiban sholat itu adalah amalan yang harus dilakukan dalam sholat. Hampir sama seperti rukun pengertiannya. Hanya saja kewajiban sholat ini jika ditinggalkan dengan sengaja, maka pada saat itu sholat menjadi batal. Tetapi jika ditinggalkan tanpa sengaja, tidak tahu atau lupa, maka sholat tetap sah. Namun di akhir sholat sebelum salam
harus melaksanakan sujud sahwi. Sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali. Taib ahibati fillah. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Al-Mas'alatul Khamisatu, pembahasan yang kelima. Mari kita simak, kita dengarkan apa keterangan yang disampaikan oleh penulis tentang kewajiban-kewajiban dalam salat. Fi wajibatiha, kewajiban dalam salat. Wa wajibatuha, kewajiban dalam salat, thamaniyatun, ada 8. Tabtulu salatu, salat akan menjadi batal, bitarkiha, jika meninggalkan kewajiban salat, amdan, secara sengaja. Wataskutu sahwan wa jahlan, akan tetapi jika kewajiban salat ini terlewatkan, taskut, ya, tertinggal, sahwan, karena lupa, wa jahlan, atau karena nggak tahu, wa yajibu lisahwi anha, sujudus sahwi, salat tetap sah, tetapi harus melakukan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan kewajiban salat karena lupa. Fal farqu bainaha wa bainal arkan, perbedaan antara kewajiban salat dan antara rukun-rukun salat, anna, bahwa manasiya ruknan, orang yang lupa mengerjakan rukun salat, lam tasih salatuhu, salatnya tidaklah sah, illa bil ityani bihi, salat tidak sah kecuali melaksanakan rukun-rukun salat. Amma man nasiya wajiban, adapun orang yang lupa melaksanakan kewajiban dalam salat, ajaza'a anhu sujudus sahwi, maka hendaklah dia melaksanakan sujud sahwi agar salatnya tetap dinyatakan sah. Fal arkanu, oleh karena itu rukun-rukun salat, au kadu minal wajibati, lebih darurat daripada kewajiban-kewajiban dalam salat, walaupun kedua-duanya sama-sama harus dilaksanakan. Wa bayanuha, dan penjelasan tentang rukun-rukun salat, dan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban salat, ala nahwil ati, sebagai berikut ini. Al-ula, jami'ut takbirat, seluruh takbir, ghairu takbiratil ihram, selain takbir ihram. Kan dalam salat banyak takbir, ya, banyak sekali takbir. Dan takbiratul ihram itu adalah takbir yang dilakukan di awal salat. Itu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu hukum termasuk dalam rukun salat. Nah, sedangkan takbir setelah takbiratul ihram itu semua termasuk dalam kewajiban salat. Sekali lagi Ustadz ulangi, semua takbir di dalam salat adalah termasuk ke dalam kewajiban salat, kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu masuknya ke dalam rukun salat. Ya, takbiratul ihram masuk ke dalam rukun salat, sedangkan takbir selain takbiratul ihram masuknya ke dalam kewajiban salat. Wa huwa, yaitu ma yusamma, yang dinamakan bitakbiril intikal, dengan takbir intikal. Jadi takbir
selain takbiratul ihram itu namanya takbiratul intikal atau takbir intikal. Kesimpulannya, takbiratul ihram itu masuk ke dalam rukun sholat, sedangkan takbir intikal itu masuknya ke dalam kewajiban-kewajiban sholat. Liqauli Ibni Mas'udin. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir, melakukan takbir fi kulli raf'in, setiap kali bangkit dalam salatnya, wa khafdin, setiap kali merunduk dalam salat, wa qiyamin, setiap kali berdiri dalam salat, wa qu'udin, dan setiap kali duduk dalam salat. Artinya setiap kali perpindahan gerakan dalam salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan takbir. Faqad wadhaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadhaba, selalu melakukan alaihi, hal itu yaitu takbiratul ihram. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan takbiratul ihram. Maaf sekali lagi. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan hal itu yaitu takbir. Ya, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan takbir setiap kali berpindah gerakan salat ila an mata, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atsaniyah, yang kedua, qaulu, perkataan sami Allahu liman hamidah. Perkataan sami Allahu liman hamidah ini termasuk kewajiban dalam salat. Lil imami wal munfaridi. Kewajiban membaca sami Allahu liman hamidah ini berlaku bagi seorang imam dan berlaku bagi orang yang salatnya sendirian. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yakumu ila salati. Beliau melakukan takbir ketika mendirikan salat. Tsumma yukabbir, kemudian beliau takbir lagi hina yarka'u, ketika hendak ruku. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berkata sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min raq'ati, ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Ketika beliau hendak iktidal, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berkata wa huwa qaim, ketika beliau sudah berdiri tegak untuk iktidal, Rabbana walakal hamdu. Tayyib, ahibati fillah. Perkataan sami Allahu liman hamidah ini wajib diucapkan oleh imam dalam sholat dan oleh orang yang sholatnya sendirian. Adapun bagi makmum dalam sholat berjamaah, maka mereka tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Atsalits satu, yang ketiga, qaulu, ucapan Rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat, wajib dilakukan oleh makmum saja. Amal imam, adapun bagi imam, wal munfaridu, dan bagi orang yang salat sendirian,
fayusannu lahuma, maka disunahkan bagi imam dan orang yang salat sendirian al-jam'u bainahuma, untuk menggabungkan dua ucapan, yaitu sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu, li hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddimu. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah yang telah mutaqaddim, telah lalu. Wali hadithi Abi Musa, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Wafihi, di mana di dalamnya dikatakan wa idza qala, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, faqulu, maka hendaklah kalian wahai para makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah, kesimpulannya ya ikhwan, bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian diwajibkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sedangkan bagi seorang makmum, maka dia hanya wajib untuk membaca Rabbana walakal hamdu saja. Ya, seperti itu. Tayyib. Kemudian al-khamisu, ar-rabi'atu, yang keempat, wa qawlu, dan perkataan subhana rabbiyal azim. Mengucapkan subhana rabbiyal azim ini termasuk dalam kewajiban sholat, marratan fir ruku, dan wajib dilakukan sekali ketika ruku. Sekali lagi, ucapan subhana rabbiyal azim ini termasuk wajib dalam sholat yang harus dilakukan oleh imam, oleh makmum, dan oleh orang yang sholat sendirian, wajib satu kali di dalam ruku. Al-khamisatu, dan yang kelima, qaulun, perkataan subhana rabbiyal a'la, marratan fi sujudi. Ucapan subhana rabbiyal a'la ini wajib dilakukan satu kali ketika sujud. Liqauli Hudzaifah fi hadithihi. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena dahulu, yakni Nabi, yaitu Nabi SAW, yaqulu fi ruku'ihi. Beliau berkata ketika di dalam ruku, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan ketika beliau sedang sujud dalam salatnya, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Wa tusannu ziyadah, dan disunahkan untuk menambahkan fit tasbih, menambahkan ucapan tasbih fi sujud, dalam sujud, wa fir ruku, dan dalam ruku, salasan, sebanyak 3 kali. Artinya, ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku dan ucapan subhana rabbiyal a'la dalam sujud yang wajib 1 kali, tapi disunahkan untuk dibaca sampai 3 kali. Disunahkan untuk dibaca sampai 3 kali. Yang wajib sekali, yang sunnah 3 kali. As-sadisatu, yang keenam, qauluhu, ucapan Rabbik firli. Ucapan Rabbik firli. Baina sajadataini, yaitu di saat duduk di antara 2 sujud. Li hadithi Hudzaifah, hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dulu yaqulu, beliau berkata, baina sajadataini, ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbik firli, Rabbik firli. Ya, ucapan Rabbik firli ketika duduk di antara 2 sujud ini termasuk dalam kewajiban sholat. As-sabi'atu, yang ketujuh, at-tasyahudul awwalu, tasyahud pertama. Ala ghairi man qama imamuhu sahwan, bagi semua orang sholat
Goir kecuali man qama imamuhu sahwan, kecuali makmum yang imamnya pada saat rakaat kedua lupa untuk tasyahud awal. Imamnya udah berdiri duluan. Kalau kita jadi makmum dalam sholat zuhur contohnya, pada saat rakaat kedua setelah sujud yang kedua seharusnya imam tasyahud awal dia malah berdiri dan membaca Al-Fatihah. Maka pada saat itu kita para makmum tidak wajib melaksanakan tasyahud awal. Fa innahu la yajibu alaihi. Pada saat itu tidak wajib melaksanakan tasyahud awal bagi makmum yang imamnya lupa untuk tasyahud awal. Liwujubi mutaba'ati, karena bagi makmum wajib untuk mengikuti gerakan imam. Gak boleh makmum menyelisihi imam. Sekali lagi Ustadz ulang, tasyahud awal itu wajib bagi semua orang yang sholat. Imam, makmum, orang yang sholat sendirian, kecuali satu. Siapa itu orang yang gak wajib melaksanakan tasyahud awal? Yaitu makmum yang imamnya lupa untuk tasyahud awal, di mana imam pada saat rakaat kedua setelah sujud yang kedua langsung berdiri dan sudah masuk baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Makmum pada saat itu nggak wajib untuk tasyahud awal. Yang wajib bagi mereka adalah mengikuti imamnya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya tasyahudal awal, ketika beliau lupa untuk tasyahud awal, lam ya'ud, beliau tidak kembali ilaihi, ke tasyahud awal. Beliau tidak kembali ke tasyahud awal. Beliau nggak duduk lagi untuk tasyahud awal. Wajabarohu, dan beliau melengkapi kekurangan itu, yaitu kekurangan meninggalkan tasyahud awal, bisujud, dengan sujud sahwi. Beliau menutupinya, melengkapinya dengan sujud sahwi. Wa tasyahudul awwalu, dan tasyahud awal huwa adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ saja. Tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, tasyahud awal itu bacaannya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sampai situ saja. Tidak ditambahkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya, itu tasyahud awal. Atsaminatu, kemudian yang ke-8, ini kewajiban terakhir dalam salat, al-julusu lahu, ay tasyahudul awal, duduk untuk tasyahud awal. Li hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang hadis ini bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qa'adtum, jika kalian duduk, fi kulli rak'ataini, di setiap setelah 2 rakaat, maksudnya jika kalian duduk untuk tasyahud awal, faqulu, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Ini adalah dalil untuk tasyahud awal. Wali hadisi Rifa'ah bin Rafi, dan berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi,
Fa idza jalasta, dan jika kamu duduk, fi wastis salati, di tengah-tengah salat, maksudnya duduk untuk tasyahud awal, fatmain, maka tenanglah, waftarish, kemudian duduklah iftirash, fakhidhukal yusra, di atas, waftarish, bentangkanlah, fakhidhakal yusra, paha kirimu di atas lantai. Ya, ini duduk iftiros, duduk iftiros. Thumma tasyahhad, kemudian bertasyahudlah tasyahud awal. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang kewajiban-kewajiban dalam sholat. Ustaz ulangi ya secara ringkas. Yang pertama, ya, ini kewajiban-kewajiban sholat. Yang pertama, semua takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, ucapan subhana rabbiyal azim 1 kali ketika ruku. Yang ketiga, ucapan subhana rabbiyal a'la 1 kali ketika sujud. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Kemudian ucapan Rabbana walakal hamdu untuk semua orang sholat, imam, makmum, dan munfarid. Yang kelima, ya, tasyahud awal. Maaf nih agak acak ya. Yang kelima, bacaan Rabbik Firli. Coba Ustaz ulang sekali lagi ya, maaf ini acak nih. Kewajiban dalam sholat yang pertama, semua takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan makmum. Yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, bacaan subhana rabbiyal azim 1 kali ketika ruku. Yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la 1 kali ketika sujud. Yang keenam, ucapan Rabbik Firli ketika duduk di antara 2 sujud. Ketujuh, tasyahud awal. Dan yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat. Kita kembali ke kitab fikih Muyassar. Mal mas'alatus sadisatu, pembahasan yang keenam, fi sunaniha, sunnah-sunnah dalam sholat. Wahia nau'ani, sunnah-sunnah dalam sholat ini ada 2. Sunnanu af'alin, sunnah-sunnah yang berbentuk perbuatan. Wa sunnanu aqwalin, dan sunnah-sunnah yang berbentuk ucapan atau perkataan. Sekali lagi, sunnah-sunnah dalam sholat terbagi menjadi 2. Ada sunnah-sunnah yang berbentuk perbuatan dan ada sunnah-sunnah yang berbentuk perkataan. Amma sunnanul af'ali, adapun sunnah-sunnah dalam sholat yang berbentuk perbuatan, fakaraf il yadain. Yang pertama, mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain, ma'at takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku, dan juga mengangkat tangan ketika takbir untuk ruku. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku mengangkat tangan sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wahat huma, dan
tidak mengangkat keduanya akibadzalik. Setelah itu nggak ada lagi mengangkat tangan. Ya, kesimpulannya mengangkat kedua tangan itu sunnah dalam sholat. Kapan dilaksanakannya? Yaitu ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika bangun dari ruku. Adapun setelahnya tidak mengangkat tangan. Ketika hendak sujud, bangun dari sujud untuk duduk, kemudian sujud lagi, itu tidak mengangkat tangan. Lianna Malik bin Al-Huwairits, karena Malik bin Al-Huwairits kana idza shalla, dulu ketika beliau salat, kabbara, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan beliau ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a, dan ketika beliau hendak ruku, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku untuk i'tidal, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa, lalu beliau yaitu Malik bin Al-Huwairits mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, melakukan hal itu. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, yang termasuk sunnah dalam salat yang bentuknya perbuatan juga adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa ja'alahuma, kemudian meletakkan keduanya, ala sadrihi, di atas dadanya, hala qiyamihi, ketika berdiri dalam salat. Ya, ini maksudnya adalah bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, kemudian meletakkannya di depan dada. Wa nadhruhu fi maudhi'i sujudihi, pun demikian termasuk dalam sunnah-sunnah salat adalah memandang ke arah tempat sujud. Wa tafriqatuhu, dan merenggangkan baina qadamaihi, kedua kaki, qaiman, ketika berdiri. Wa qabdi rukbataihi, menggenggam kedua lututnya, biyadaihi, dengan kedua tangannya, mufrijatail asabi, di mana jari jemari tangannya itu merenggang, fi rukuihi, hal itu ketika ruku. Jadi ketika ruku, ya, ketika ruku memegang memegang lutut, tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri, dan jari-jari tangannya itu tidak menempel. Tadi tidak saling menempel tapi saling merenggang. Wa maddi dhahrihi fihi, dan membentangkan, meluruskan punggungnya ketika ruku. Wa ja'li ra'sihi hayalihi, dan menjadikan kepalanya juga lurus seperti lurusnya punggung. Ini dia sunnah-sunnah dalam sholat yang bentuknya perbuatan. Ustadz ulang ya. Yang pertama mengangkat kedua tangan. Yang kedua bersedekap. Yang ketiga melihat ke tempat sujud. Yang keempat merenggangkan kedua kaki ketika berdiri. Yang kelima menggenggam lutut dengan kedua tangan, di mana jari-jari tangan merenggang. Yang keenam, punggungnya ketika ruku lurus. Yang ketujuh, kepala juga lurus seperti lurusnya punggung ketika ruku. Wa amma sunanil aqwal, adapun sunnah-sunnah dalam salat yang bentuknya perkataan, faka du'a il istiftah, seperti istiftah atau iftitah.
Wa ta'awudzi, lalu ta'awuz. Wa qauli, dan perkataan amin. Wa ziyadati, dan menambahkan ala qiraatil Fatihah, menambahkan bacaan surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Wa ziyadati ala tasbihir ruku'i was sujud, menambahkan bacaan tasbih ketika ruku dan sujud sebanyak 3 kali. Wa du'a, dan berdoa ba'da tasyahud, setelah tasyahud akhir, qabla salam, sebelum salam, seperti doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, sekali lagi Ustaz ulang, adapun sunnah-sunnah dalam sholat yang bentuknya perkataan, yang pertama ada iftitah, lalu basmalah, kemudian ta'awuz, lalu ucapan amin, menambah bacaan surat setelah bacaan Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Lalu menambahkan bacaan tasbih ketika ruku dan sujud. Lalu yang terakhir berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Itu dia sunnah-sunnah dalam sholat yang bentuknya perkataan. Al-mas'alatus sabi'atu. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan yang ketujuh. Mubtilatuha, pembatal-pembatal salat. Yubtilus salatu yubtilus salata umurun nujmiluha fima ya'ti. Umurun, perkara-perkara, yubtilus salat, yang membatalkan salat. Nujmiluha, kami garis besarkan, kami ijmalkan, atau kami secara umumkan, yang secara umumnya, secara garis besarnya, fima ya'ti, berikut ini. Al-ula, yang pertama, yubtilus salat ma yubtilut taharatu, ma yubtilut taharata. Ma yubtilut taharata, yang membatalkan toharoh, yubtilus sholah, juga membatalkan sholat. Contohnya kentut, ya, kentut, buang air kecil, buang air besar, kemudian hilang akal, hal-hal yang membatalkan wudhu juga akan membatalkan sholat. Li'anna taharata, karena taharoh itu syartun, adalah syarat, lisihatiha, syarat untuk sahnya sholat. Fa'idha batalatit taharatu, apabila taharoh batal, batulat sholatu, maka sholat pun ikut batal. Jadi yang pertama, segala hal yang membatalkan taharoh juga pasti membatalkan sholat. Atsaniyatu ad-dhahik bisautin, tertawa dengan suara yang terdengar. Wa huwal qahqahatu, dalam bahasa Arab tertawa dengan suara itu disebut dengan qahqahah. Fa innahu yubtiluha bil ijma'i, tertawa dengan terdengar suara, tertawa dengan suara yang terdengar itu membatalkan sholat dan disepakati oleh seluruh ulama. Li'annahu kal kalam, karena tertawa dengan suara hukumnya sama seperti berbicara. Bal asyad, bahkan ini lebih parah. Tertawa dengan suara itu lebih buruk ketimbang berbicara dalam sholat. Walima fi dzalika minal istighfaf, karena dalam tertawa dengan suara ketika sholat, minal istighfaf, ada unsur meremehkan. Wat tala'ub, dan bermain-main, al munafi, yang meremehkan dan bermain-main ini al munafi akan menghilangkan limaksudi sholat,
menghilangkan, menghapus dan merusak tujuan sholat. Ya. Dimana tujuan sholat itu membangun hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ini akan rusak, terhapus secara otomatis ketika seseorang berbicara atau bahkan yang lebih parah tertawa dengan suara yang terdengar. Amat tabasum, adapun tersenyum bila kohkoha, tersenyum tanpa tertawa dengan suara. Tersenyum sekali lagi tanpa tertawa yang terdengar suara, tersenyum nggak sampai tertawa yang terdengar suaranya, fa innahu la yubtiluha, maka tersenyum seperti itu tidak membatalkan sholat. Kama naqalahu Ibnul Munzir, sebagaimana ya keterangan yang didapat dari Ibnu Munzir wa ghairuhu dan selainnya. Al-thalits, satu yang ketiga, al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja, li ghairi maslahatis shalah, dan berbicara dengan sengaja ini bukan untuk kemaslahatan dalam sholat, bukan untuk kebaikan dalam sholat. Fa'an Zaid bin Arqam, dari sahabat bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna natakallamu fi sholat, dahulu kita saling berbicara dalam sholat. Ketika sedang sholat dulu kita tuh berbicara. Yukallimu rajulu minna sahibahu, di mana ada seseorang di antara kami ketika dia sholat dia mengajak bicara temannya. Wa huwa ila janbihi fi sholati, di mana temannya itu ada di sampingnya, di sebelahnya dalam barisan sholat. Hatta nazalat, dan hal itu kita lakukan terus, ya kita berbicara dalam sholat dan itu enggak masalah. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam sholat menghadap Allah secara qanitin, artinya secara khusyuk. Fa'umirna bisukut, setelah turun ayat ini kita pun disuruh diam. Wa nahaina, dan kita dilarang anil kalam, untuk berbicara ketika sedang salat. Fa in takallama jahilan, jika ada orang yang salat lalu dia berbicara karena enggak tahu hukum berbicara dalam salat, au nasian, atau dia lupa. Lagi salat dia ngomong tapi lupa, la tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Ar-rabi'atu, yang keempat, mururul mar'ati al-balighati, ketika salat dilewati sama perempuan yang sudah dewasa. Awil himar, atau dilewatin keledai. Awil kalbil aswadi, atau dilewatin anjing yang berwarna hitam. Baina yadayil musalli, lewat di depannya orang salat. Duna maudhi'is sujudihi, di mana lewatnya itu antara orang salat sama sutrohnya. Ya, kalau dia lewat di belakang sutroh nggak apa-apa. Tapi kalau dia lewat di antara sutroh sama orang salat, maka salatnya itu akan menjadi batal. 3 ya, perempuan dewasa, keledai, sama anjing yang warna hitam. Waalaikumsalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli, jika salah seorang di antara kalian hendak melaksanakan salat, fa innahu yasturuhu, maka salatnya itu akan terlindungi. Idza kana baina yadayhi, apabila di hadapannya mithlu akhiratir rihal, seperti ya jok untuk tunggangan. Ada sesuatu yang ukurannya segede sandaran pelana unta. Ya, joknya unta, jok duduk buat unta. Jok duduk di atas unta. Kalau ada di hadapan orang sholat seukuran seperti itu, maka sholatnya terlindungi dari orang-orang yang pengen lewat di depannya. Ini yang kita kenal dengan sutroh.
Nah, hadis ini adalah salah satu dalil yang menerangkan bahwa ketika salat itu butuh untuk meletakkan sutroh di depan orang salat. Fa idza lam yakun baina yadayhi, apabila di hadapan orang yang salat itu enggak ada mithla akhiratir rihal, enggak ada benda yang gedenya seperti sandaran pelana unta, fa innahu yaqta'u salatahu, maka salatnya bisa batal apabila dilewati al-himar, keledai, wal mar'ah, perempuan yang dewasa, wal kalbul aswad, dan anjing warna hitam. Warahlu, dan yang artinya rahl itu artinya huwa ma yurkabu alaihi, sesuatu yang didudukin, alal ibil, di atas punggungnya onta. Wawa kasiraji lil faras, bentuknya seperti tempat duduk yang didudukin di atas punggungnya faras, kuda. Wa muakharatur rahal, dan sandaran pelana unta, miqdaruha, tingginya zira, tingginya itu 1 hasta. Fayakunu hadzal miqdar, ukuran ini pun menjadi tolak ukur al-mujzi'u fi sutrah, tolak ukur untuk menjadikan suatu benda bisa sah untuk dijadikan sebagai sutra. Jadi kalau misalnya ada benda yang pengen kita jadikan sutra dalam sholat, ingat tingginya itu tidak kurang dari 1 hasta. Ini dia bentuk sandaran pelana unta, di mana ukurannya itu tingginya itu 1 hasta, kira-kira 45 cm. 45 cm. Ini adalah tolak ukur untuk menjadikan suatu benda sebagai sutra dalam sholat. Al-khamisatu, kashful aurati amdan, membuka aurat secara sengaja. Lima taqaddama fi syurut, sebagaimana penjelasannya telah disampaikan ketika membahas tentang syarat-syarat sholat. Menutup aurat itu termasuk syarat dalam sholat. Asadi 1, yang keenam, istidbarul kiblah, berpaling dari kiblat. Lianna istiqbalaha syartun li sihhatis sholat, karena menghadap kiblat itu adalah syarat sah dalam sholat. As-sabi'atu, yang ketujuh, ittisalun najasati bil musalli ma'al ilmi biha, apabila ada najis yang menempel pada orang yang sholat dan dia tahu ada najis. Wa tadhakkuruha idza lam yuzilha fil hal, dan dia ingat ada najis di pakaiannya, di tempat sholatnya atau di badannya, terus dia nggak mau menghilangkannya, nah itu akan batal. Tapi kalau misalnya lagi sholat, tahu-tahu ada kotoran nempel di badannya, ketika dia tahu, langsung pada saat sholat itu juga dia bersihin, boleh. Dia bersihin boleh. Ya, misalnya aja dia lagi sholat pakai sejadah. Pada saat sholat anaknya duduk di atas sejadah tersebut. Tahu-tahu anaknya ngompol. Nah pada saat itu dia singkirkan sejadahnya. Lalu dia berpindah ke tempat yang tidak ada ompol anaknya. Tetap dalam keadaan sholat. Dan dia terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Begitu maksudnya. Atsaminatu, yang ke-8, tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Au syartin min syurutiha, atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat salat. Amdan biduni udhrin, secara sengaja tanpa ada alasan. Ya, tanpa ada alasan yang syar'i yang membolehkan untuk meninggalkannya. Siapa yang meninggalkan rukun salat atau syarat salat tanpa alasan yang benar, maka salatnya batal.
At-tasi'atu yang kesembilan al-amalul katsir. Banyak bergerak, banyak melakukan suatu hal yang di luar salat. Min ghairi jinsiha, ya, selain dari gerakan salat, li ghairi darurah. Padahal nggak ada alasan buat ngelakuin hal tersebut. Kal akal seperti makan, wasyurbi minum, amdan secara sengaja melakukan gerakan-gerakan yang banyak di luar salat. Selain gerakan salat itu membatalkan salat. Tapi kalau sekedar garuk karena gatel nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak terus-terusan. Al-ashiratu yang ke-10, al-istinad, bersandar li ghairi udhrin, padahal dia nggak ada uzur. Ya, kecuali orang tua boleh sholat sambil bersandar. Tapi kalau dia nggak ada alasan, nggak ada uzur, ya, yang membolehkan dia untuk bersandar, lalu dia bersandar dalam sholatnya, maka batal. Li'anal qiyama syartun li sihhatiha, karena berdiri dalam sholat itu syarat sahnya sholat. Al-hadiyatu asyar yang ke-11, ta'ammud ziyadati ruknin, sengaja menambahkan rukun sholat. Kaziyadati fi ruku, ya, sengaja menambahkan rukun yang bentuknya perbuatan, ziyadati ruknin fi'li, menambahkan rukun yang bentuknya perbuatan. Kaziyadati fi ruku, seperti nambah ruku harusnya sekali dalam satu rakaat, dia malah 2 kali. Wasujud, di mana dalam setiap rakaat sujud 2 kali, dia malah 4 kali atau 3 kali. Li'annahu yakhlu bihayatiha, karena hal tersebut bukan termasuk dalam sholat, ya, tidak termasuk dalam perbuatan sholat. Atau yakhlu bihayatiha, merusak tatanan sholat, fata betul, maka sholat pun menjadi batal ijma'an, secara ijma'. Atsaniyatu asyar, ke-12, ta'ammud taqdim ba'dil arkan ala ba'din, sengaja mendahulukan satu rukun daripada rukun yang lainnya. Seperti sengaja sujud dulu baru ruku. Li'anna tartibaha ruknun, karena melaksanakan rukun satu persatu secara berurutan itu adalah rukun juga, termasuk dalam rukun sholat, yaitu melakukan rukun-rukun sholat secara berurutan. Kama taqaddam, sebagaimana penjelasannya telah berlalu. Ats-tsalitsatu asyar, 13, ta'ammudus salam, sengaja mengucapkan salam qabla itmamiha, sebelum sholatnya selesai secara keseluruhan. Ya, belum selesai sholatnya dia udah salam duluan. Arabi'atu asyar, yang ke-14, ta'ammad ihalatil makna fil qira'ah, sengaja merubah makna bacaan sholat. Ya, sengaja merubah bacaan sholat sehingga merubah artinya juga. Ai qiraatil Fatihah, dan yang dimaksud dengan bacaan di sini adalah bacaan surat Al-Fatihah. Sengaja dia rubah, dia tahu, dan dia juga tahu artinya bakalan berubah, maka itu akan membatalkan sholat. Li'annaha ruknun, karena membaca surat Al-Fatihah dengan benar itu adalah rukun dalam sholat. Al-khamisatu asyar, yang ke-15, faskhun niyah, membatalkan niat. Bitaraddud bil fasakh, membatalkan niat atau dia ragu-ragu, batal nggak ya, batalin aja apa nggak usah ya sholatnya, Wabil azm alaihi, dan juga niat yang kuat, udah saya batalin, maka dengan membatalkan niat sholatnya secara otomatis akan batal. Lianna istidamatan niyah syartun, karena menjaga niatan dalam sholat itu harus terus ada sampai selesai sholat. Taib ahibati fillah, itu dia pembatal sholat. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat dan juga barokah, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin bagus dalam sholat. Dan semoga apa yang kita bahas bisa kita pahami dengan baik. Silakan kalian catat hal-hal yang penting dan kalian tanya jika ada yang kurang kalian paham. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf
Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.